Halo Bapak Ibu, kali ini saya Yani Cahya akan memberikan satu sharing pembelajaran mengenai memilih komunitas trading. Trading forex itu berhubungan dengan uang, dan uang itu sangat penting ya untuk kehidupan kita semua selama ada di dunia ini. Dan saking sangat pentingnya, walaupun tidak semua orang ya, tapi banyak orang yang bisa berubah sifatnya karena uang. Orang yang baik itu bisa berubah menjadi sangat tega, walaupun dengan teman sendiri atau saudara sendiri bisa sangat kejam. Oleh karena itu, ketika kita memilih sebuah komunitas trading, kita ini harus berhati-hati karena di dalamnya ada berbagai macam sifat manusia ya. Kemudian kita harus lihat apakah komunitas tersebut adalah komunitas yang positif. Bapak Ibu, banyak didirikan komunitas-komunitas yang ketika kita sudah masuk di dalamnya, justru kita ini tidak bisa menjadi lebih baik sebagai seorang trader, namun menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Yang awalnya mungkin tujuan kita adalah masuk komunitas itu untuk menambah teman, untuk saling sharing hal-hal yang baik, yang positif, juga bisa menambah ilmu trading kita, meningkatkan skill kita ya Bapak Ibu ya. Kita ingin mendapatkan dampak kualitas trading yang lebih baik sehingga profit kita bisa meningkat. Tetapi kebalik, kita akan semakin menjadi orang yang serakah, tradingnya tidak karu-karuan, tegah dengan teman sendiri, bahkan bisa merubah emosi kita. Jika kita berada dalam komunitas trading yang buruk, kita bisa memiliki emosi yang tidak stabil. Ilmu kita yang awalnya sudah cukup lumayan baik bisa jadi akhirnya berubah, campur baur, ilmu tradingnya dicampur sana, dicampur sini, jadi tidak karuan. Dan hal ini juga akan berdampak pada gaya trading kita selanjutnya ya. Sangat memungkinkan psikologi trading kita ini terganggu, dan hal ini memungkinkan tradingan kita menjadi loss, tidak profit, dan mengalami kerugian. Ketika kita menemukan sebuah komunitas yang katanya komunitas trading, tentunya ada yang mengepalai komunitas tersebut. Jadi kita harus tahu siapa pemimpinnya dan apa tujuan komunitas tersebut dibentuk. Hal ini perlu kita lakukan sebelum kita masuk di dalam sebuah komunitas itu. Atau bahkan ketika Anda sudah masuk, terus Anda heran, komunitas ini kok kayak gini, kayaknya nggak sesuai dengan tujuan saya masuk di dalam komunitas. Anda harus cari tahu siapa pemimpinnya, tujuannya apa komunitas ini dibentuk. Apakah tujuannya adalah untuk memangsa kita, untuk memanfaatkan kita hanya untuk kepentingan si pemimpin itu? Apakah pemimpinnya tulus membuat komunitas ini kemudian menyuguhkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, hal-hal yang berguna, yang bisa membangun pribadi kita, membangun mental kita, membangun ilmu kita. Jangan sampai kita dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sepihak saja ya Bapak Ibu ya. Karena sebuah komunitas ini dibentuk itu macam-macam ya. Bisa jadi komunitas bebas yang mana semua orang bisa masuk di dalamnya, alias nggak bayar, alias gratis. Dan yang ini nih sangat diminati karena ya gratis kok, asal saya masuk aja. Nah jangan ya, hati-hati, karena komunitas itu akan sangat besar pengaruhnya pada pribadi Anda, pada ilmu trading Anda. Ada juga komunitas yang berbayar, tetapi intinya apapun bentuknya di dalam komunitas harus seimbang yang namanya take and give-nya. Jadi nggak bisa kalau ambil terus gitu ya. Kita harus memberi dan menerimanya ini harus seimbang gitu ya. Anda memberi, saya menerima. Demikian juga saya memberi, Anda menerima, kan seperti itu ya. Harus seimbang. Kemudian dalam meneliti sebuah komunitas, kita juga sebaiknya mengawasi kehidupan komunitas tersebut sehari-hari ya. Misalkan bagaimana anggotanya ini sehari-harinya. Kemudian kita melihat apa yang ada di balik dari komunitas tersebut. Bisnis apa yang terselubung di dalamnya? Apakah bisnisnya memang terang-terangan dibuka sejak awal? Apakah bisnisnya ini terselubung sehingga kita nggak ngerti, dengan polosnya kita masuk padahal ada bisnis yang sedang dikerjakan di dalamnya. Nah, jika kita tahu memang ada bisnis yang ada di baliknya, maka kita lihat dulu apakah bisnis itu baik untuk kita atau justru hanya merugikan kita dan menguntungkan si pembuat komunitas itu.
Apakah bisnis ini positif yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik? Sekalipun ada komunitas yang gratis, yang seolah-olah tidak ada bisnisnya, ya. Ini penting banget karena banyak sekali orang yang masuk di dalam sebuah komunitas, dia senang banget soalnya gratis, dia nggak tahu kalau dimanfaatin yang sebenarnya komunitas itu adalah bisnis. Kita ini jangan sampai terkecoh karena kita masuk di dalam sebuah komunitas gratis yang pikirnya nggak ada bisnisnya. Bapak Ibu, saya mau katakan, tetap ada bisnis yang tidak dimunculkan secara terang-terangan. Itulah kebanyakan sebuah komunitas. Saya tidak mengatakan semuanya. Bapak Ibu, komunitas yang kita ketahui selama ini ada dalam berbagai macam bentuk ya. Misalkan dalam grup-grup online, ada WA yang dibuat ya, seolah-olah mengajarkan ini, mengajarkan itu gratis, tapi sebenarnya ada bisnisnya. Ada di Telegram, kemudian ada di sosmed, ada juga komunitas offline ya. Sebelum ada pandemi itu banyak dibangun komunitas offline yang kita harus hadir, yang biasanya dilakukan dengan pertemuan-pertemuan. Apapun bentuknya Bapak Ibu, mari kita semua lebih bijak, lebih berhati-hati dalam memilih sebuah komunitas, terutama komunitas trading forex, karena Anda adalah trader-trader, atau bagi Anda yang awam yang masih mencari-cari komunitas, kita harus berhati-hati. Banyak sekali komunitas trading gratis maupun berbayar yang sekarang sedang menjamur ya Bapak Ibu. Tetapi sebelum Anda masuk, mari kita sama-sama pelajari dulu berbagai jenis komunitas-komunitas trading tersebut. Komunitas trading berbayar, jelas anggotanya membayar dalam jumlah tertentu untuk membeli sesuatu. Misalkan bisa jadi ilmu trading, signal trading, robot trading, dan lain-lain. Ada komunitas trading free, ada beberapa model, yaitu yang benar-benar free dan itu tulus, no business. Entah apa yang dibagikan di sana ya, baik ilmu trading, apapun yang bermanfaat, atau hanya sekedar komunitas sharing-sharing mengenai trading forex. Yang jelas ini adalah komunitas yang dibentuk untuk sebuah eksistensi. Jadi yang bikin ini kepingin eksis terus, kepingin dikenal orang. Kemudian hal ini bisa memuaskan batinnya. Jadi untuk kepuasan batin, bisa juga membuat kebanggaan diri. Nah, ini adalah komunitas trading free yang benar-benar tulus dibagikan, tetapi entah ilmunya memang bisa digunakan atau hanya sekedar ilmu-ilmu umum yang dibagikan. Tetapi ada komunitas trading yang sebenarnya itu berbisnis namun disamarkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, kata-kata free ini diunggul-unggulkan. Ini komunitasnya biasanya dalam bentuk forex copy. Anda bisa mengcopy tradingan saya free, nggak bayar. Atau bagi-bagi sinyal, saya bisa bagikan sinyal free, nggak bayar. Atau robot forex, Anda bisa gunakan robot forex saya free, nggak bayar. Tetapi biasanya yang seperti ini, bisnisnya apa? Bisnisnya adalah mereka selalu memiliki aturan. Semua anggotanya itu harus trading di broker tertentu. Bahkan ada yang mengharuskan deposit dalam jumlah yang seragam. Misalnya harus dalam jumlah $1.000 semuanya, atau di atas 1.000, atau 5.000, atau 10.000, itu banyak banget gitu ya. Jadi seorang yang dikatakan ahli trading, mereka membangun komunitas, kemudian komunitasnya ini free, nggak usah bayar, tapi ditradingin. Nah, bisnis apa yang ada di dalamnya? Ternyata mereka ini mendapatkan komisi dari broker, karena dia sudah memasukkan deposit di situ, mengenalkan orang, istilahnya kayak marketing, maka dikasih komisi. Atau sebagian mereka itu mencas ya, jadi orang-orang yang trading punya modal di sana itu dicas, saya tradingin tapi bagi hasil, berapa persen untuk Anda, berapa persen untuk saya. Nah, itu bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Jika Anda memilih komunitas gratis tersebut yang memiliki bisnis, dalam hal ini Anda semua harus benar-benar meneliti ilmu-ilmu yang di-sharingkan itu, apakah bisa menghasilkan profit yang baik buat kita. Sekalipun sebuah komunitas itu berbayar, Anda juga harus meneliti ya Bapak Ibu ya, apakah ilmu ini yang diberikan itu bisa menghasilkan profit bagi Anda. Tapi saya tekankan untuk yang lebih penting adalah yang gratis, karena banyak orang yang minat dengan yang gratis ini. Jangan asal ikut saja mentang-mentang gratis, tetapi justru kita akan mengalami kerugian besar gitu ya. Jadi lebih baik yang berbayar, kita teliti ilmunya baik, kita akan lebih diperhatikan di komunitas itu. Kenapa? Karena sudah hak kita membayar, kita harus mendapatkan
mendapatkan pelayanan yang baik, ilmu yang baik, seperti itu. Jangan sampai kita ini butuh solusi tetapi kita malah menemukan masalah-masalah yang baru. Selain itu, bagaimana sih suasana komunitas ini nih harus kita perhatikan. Apakah dalam komunitas ini auranya positif atau auranya negatif? Hal ini akan mempengaruhi psikologi kita. Padahal dalam trading forex itu kan diperlukan satu support yang sangat positif, terutama dari komunitas. Psikologi trading itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita moodnya udah jelek di hari itu karena di dalam komunitas ini benar-benar negatif dan itu mempengaruhi kita, maka seluruh hari kita ini akan menjadi bad mood dan itu tidak baik untuk trading kita. Bapak Ibu, kita banyak melihat komunitas grup forex yang sangat sepi karena semua penghuninya itu pasif. Nah, ini juga nggak bermanfaat apa-apa. Buat apa masuk di dalam grup? Apa gunanya gitu ya? Kalau sepinya kayak kuburan, tidak memberikan dampak positif apa-apa bagi kita. Lebih baik kita keluar. Kita juga sering diam-diam tiba-tiba dicemplungin orang di dalam grup yang isinya itu orang berbagai macam dan grup itu nggak ada aturannya, saling sindir menyindir, yang sana marah yang sini marah, ujaran kebencian dan banyak hal-hal yang negatif. Buat apa kita ada di dalam grup yang seperti itu? Tidak membangun sama sekali, tidak berdampak sama sekali dengan tradingan kita. Oke Bapak Ibu, sekarang kita tahu ya betapa pentingnya sebuah komunitas itu. Kita para trader ada di dalamnya dan kita saling mempengaruhi, terutama tokoh utama komunitas itu sangat berperan penting ya Bapak Ibu dalam membentuk karakter orang-orang yang ada di dalamnya, dalam membentuk karakter style trading kita. So, Anda ini jangan pernah salah pilih masuk di dalam sebuah komunitas. Dan saya akan memberikan sedikit contoh ya Bapak Ibu, komunitas yang baik itu yang seperti apa. Dan komunitas yang baik yang harus Anda pilih itu bagaimana ciri-cirinya. Komunitas yang baik adalah yang memberikan aturan kedisiplinan yang ketat. Jadi ada tata tertibnya, tata tertib yang baik. Dan jika ada yang melanggar tata tertib, ada pengacaunya di dalamnya, maka pemimpin harus tegas mengeluarkan orang tersebut di dalam grup. Sehingga keadaan grup ini tenang, penuh keceriaan, dan saling sharingnya ini justru sangat membangun mental masing-masing anggota. Seorang pemimpin yang membangun komunitas itu harus bisa berinisiatif untuk menjadikan grupnya ini interaktif. Ya, karena komunitas ini kan banyak anggotanya ya, saling ngomong, tapi ngomongnya ini ngomong yang positif, ngomongan yang mendukung, penuh kegembiraan, saling memotivasi. Jadi bukan saja ketika kita profit dan kita semua senang, kita semua menyambut dengan gembira, tetapi pada saat-saat sulit pun di dalam komunitas itu harus tetap positif. Saat mengalami kerugian, saat mengalami floating minus, mereka dibangun mentalnya menjadi seorang trader yang benar-benar mengerti bahwa hal-hal yang positif itu benar-benar bisa mempengaruhi emosi trading kita, sehingga semuanya itu paham. Akhirnya semua anggota itu menjadi positif sekalipun mengalami kerugian. Sekali lagi, sekalipun mengalami kerugian, karena kerugian itu adalah bagian dari perjalanan sukses kita. Jadi semua ilmu yang dibagikan haruslah ilmu yang baik, yang profitable, dan bukan ilmu abal-abal, ilmu yang terselubung, yang sebenarnya hanya memangsa anggotanya. Anggota ini diperalat untuk kepentingannya. Contohnya, anggota disuruh trading di broker yang tertentu, kemudian ribetnya itu diambil semua, dan dengan sengaja diberikan strategi-strategi trading itu yang sangat ekstrim, yang lotnya gede-gede, yang pada akhirnya loss. Tetapi karena lot gede itu menghasilkan ribet yang gede, maka dia nggak peduli. Ribet itu adalah ribet pribadinya dia. Orang lain loss, dia dapat duit banyak. Nah, ini berbahaya ya Bapak Ibu, karena hal ini sangat sering terjadi dan orang awam nggak ngerti. Mereka cuma bilang ya saya loss karena kemarin itu Euro USD ada fundamental naiknya tinggi, sedangkan saya tradingnya sell. Kok bisa sell? Ya dari pimpinannya yang nyuruh sell. Oke. Kok bisa sampai loss, sampai habis uangnya? Ternyata ketika kita lihat, wow, lotnya gede banget. Siapa yang suruh? Ya semua seragam lotnya segini. Bapak Ibu, jangan salah pilih. Berkomunitaslah di sebuah komunitas trading yang baik. Maka kita akan semakin menjadi baik. Sebuah komunitas yang setiap hari banyak memberikan testimoni-testimoni kegembiraan karena mereka mendapatkan profit. Dan teman-teman yang lain itu juga senang jika temannya profit, maka disambut
bercampur dengan keceriaan-keceriaan teman-teman yang lain. Dengan demikian, komunitas akan benar-benar berfungsi Bapak Ibu sebagai support bagi kegiatan trading kita sehari-hari. Mood kita menjadi mood yang baik dan ini sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu sebagai trader memang sebaiknya Anda memiliki komunitas ya, tidak bisa sendirian. Tetapi jika Anda belum menemukan komunitas yang baik, jangan coba-coba masuk di komunitas yang buruk dulu. Teliti dulu. Dan jika Anda sudah terlanjur ada di dalamnya, sekali lagi saya katakan cepat-cepatlah keluar. Oleh karena itu, di sini kami Super Mega Profit, saya Yani Cahya selalu mengupgrade dan membangun komunitas Super Mega Profit ini untuk selalu menjadi lebih baik terus-menerus, untuk menjadi komunitas yang positif, komunitas yang anggotanya semuanya bisa testimoni profit dan disambut keceriaan oleh teman-teman yang lain. Kami Super Mega Profit selalu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi para trader dalam kesehariannya, dalam melakukan aktivitas tradingnya. Dan hal ini tentunya akan bisa membuat para trader lebih cepat untuk mencapai kesuksesannya. Oke Bapak Ibu, demikian ya sharing saya pembelajaran mengenai memilih komunitas trading yang baik. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, saya ucapkan salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan profit luar biasa.